Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan hingga pada hari ini. Seminggu lagi telah Tuhan sertai, seminggu lagi Tuhan sudah memelihara kita, seminggu lagi sudah kita merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan juga setia-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami bukan hanya sekadar merasa bahwa kami disertai oleh Tuhan, namun dalam banyak hal, pengalaman-pengalaman kami melihatnya dengan sungguh, dengan mata kami, dengan hati kami, perasaan kami, pikiran kami, bahwa Engkau sungguh adalah pribadi yang beserta dan memelihara kami ya Tuhan. Sehingga kami bersyukur dengan sungguh bahwa firman-Mu, kebenaran-Mu, sifat-sifat Engkau yang Kau miliki ya Tuhan, yang maha baik, yang maha pengasih, sungguh menjadi pengalaman yang nyata dalam kehidupan kami. Bukan sekadar angan-angan, bukan sekadar pengetahuan, bukan sekadar kata orang, namun kami sungguh merasakannya secara pribadi. Biarlah ya Tuhan, ingatan-ingatan ini yang baik ini selama 1 minggu ini ya Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan, meneguhkan iman kami dan mendorong kami terus untuk menyerahkan diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah yang cemburu, Allah yang mengharapkan kami hanya bergantung semata-mata kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik pada saat ini untuk boleh mengerti firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Yeremia pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-7. Yeremia 7 ayat 3 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tempat yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini adalah bagian dari nubuatan Nabi Yeremia yang beliau sampaikan kepada umat Yehuda waktu itu. Kondisi waktu itu rakyat Yehuda sangat memprihatinkan. Semakin mereka ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia, kehidupan mereka tidak menjadi lebih baik, tapi justru semakin bobrok. Sehingga dalam pasal yang ke-7 ini dikatakan, diberikan judul oleh LAI, Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Ini menunjukkan kebobrokan orang-orang Yehuda, baik dari pemimpin agamanya sampai kepada para pengikutnya, para umat Yehuda waktu itu sudah sangat jatuh di dalam dosa. Bahkan tadi dikatakan bahwa jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan, sampai diulang 3 kali. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah bait suci yang seharusnya menjadi tempat penyembahan kepada Allah Yahweh digunakan oleh bangsa Israel, oleh umat Yehuda untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan keji. Tetapi mereka mengatakan bahwa itu adalah bait Tuhan. Itu adalah bait suci, bait Allah.
yang secara positif seharusnya ketika itu bait dikatakan sebagai bait Allah, maka mereka sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah, pengabdi-pengabdi, hamba-hamba Allah Yahweh. Tapi justru itu mereka gunakan, kata-kata itu mereka katakan, teriakan hanya untuk menutupi kebobrokan moral mereka. Justru dalam bait suci itulah mereka menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Mereka menindas orang asing. Mereka bersumpah palsu, berzina, mencuri, bahkan membunuh, bahkan membakar korban kepada Baal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang sejarah Alkitab, firman Tuhan, berhala merupakan hal yang sering Allah sampaikan, ya. Sering Allah singgung, sering Allah tekankan dalam kehidupan umatnya. Kalau ditanyakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kok Allah begitu murka, ya? Murka terhadap penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda waktu itu di zamannya Nabi Yeremia. Ancamannya tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca sampai ayat yang ke-7 tadi, kalau kamu berubah kelakuanmu, ya, maka aku akan diam bersama-sama dengan kamu. Tapi ketika mereka, kalau kamu, ya, tidak berubah kelakuanmu, maka kalau kita baca di ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapati bahwa Yerusalem akan senasib dengan Shilo. Itu tempat penyembahan di negeri Kanaan, Bapak Saudara, yang sudah ditunggang langgangkan, tunggang balikan oleh Allah, sudah di bumi hanguskan oleh Allah. Di dalam Alkitab kita juga sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, ketika yaitu tentang hukum berkat dan kutuk. Kalau kita taat kepada Allah, maka berkat itu akan kita terima. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, maka kutuk yang kita terima. Kalau kita pikir lebih dalam lagi, kenapa Tuhan sangat membenci dan memurkai penyembahan berhala, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya tidak lain adalah karena Allah adalah Allah pribadi yang cemburu. Pada dirinya sebagai Allah, Ia memang berpusat pada dirinya sendiri, mengerjakan segala sesuatu demi kemuliaan Allah sendiri. Sehingga patut sekali bahwa Allah itu yang kita sering katakan sebagai Allah yang patut kita sembah itu, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh patut dan pantas, dan memang sudah pada dirinya, ya, Allah mendapatkan segala kemuliaan, segala penyembahan. Sehingga kemudian beliau, Allah kita, adalah Allah yang pencemburu. Ketika umat yang Ia kasihi, Ia kasihani, Ia beri kemurahan, Ia pelihara, kemudian menyembah ilah-ilah lain. Apa bentuk penyembahan berhala yang masih kita pertahankan, Bapak Ibu Saudara? Yang seringkali kita mendapati bahwa ada kesenjangan antara apa yang kita katakan bahwa saya orang percaya, saya adalah orang Kristen, saya adalah pengikut Kristus, tapi kemudian ternyata kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Atau bahkan kita melakukannya di gereja, di dalam gereja, kita katakan GKJ Arcawinangun, ini loh GKJ Arcawinangun. Tapi kita sebenarnya sedang mengejar pamor, kita sedang mengejar pengakuan, kita sedang menunjukkan diri dan nama kita. Kita sedang memperjuangkan keluarga kita, memperjuangkan nama kita, posisi kita. Kita mengatakan saya suka ibadah, saya suka dengarkan khotbah di GKJ Arcawinangun. Tapi ternyata itu hanya kepuasan,
manusia semata. Hanya karena enak didengar. Sementara kalau ada teguran firman Tuhan, kita mengabaikannya, bahkan merasa tersinggung sampai sakit hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, siapa yang sebenarnya sedang kita sembah? Yang sebenarnya sedang kita ikuti, adakah itu adalah Allah? Berhala, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dalam wujud patung yang mungkin kita sembah. Kita memang tidak melakukan itu. Tetapi apa yang paling sering membuat kita marah? Apa yang paling sering membuat kita senang? Apa yang paling sering membuat perasaan kita gundah gulana? Apa yang paling sering kita pikirkan yang sangat menguras pikiran kita? Itu bisa jadi juga berhala kita. Kalau yang kita gumulkan bukan yang terutama adalah pengenalan kita akan Allah, relasi kita dengan Tuhan, disiplin rohani kita, bahkan pelayanan pun bisa menjadi berhala buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan di dalam pelayanan dan kesibukan kita, Allah pun masih didapati cemburu terhadap kita karena kita tidak sungguh-sungguh memandang kepada Dia, kepada Beliau. Mari kita renungkan kembali kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini. Sembari Bapak Ibu Saudara, sebelum besok kita akan menyambut hari Sabat dalam penyembahan, dalam peribadatan kita pada hari Minggu. Mari kita coba mulai lagi hari ini mengoreksi dan menata cara hidup kita, mengakui dosa-dosa kita, sehingga besok kita dengan siap, dengan segala keberadaan diri dan hati dan segala keberadaan diri yang terarah kepada Allah yang hidup, kita didapati sungguh-sungguh sedang mengandalkan dan mengarahkan diri kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang lain selain Dia. Mari kita berdoa. Mohon belas kasih yang daripada Engkau ya Tuhan, karena kami memiliki banyak cara untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan kepuasan. Kami masih bukan hanya mencicipi, tapi mencarinya dengan tekun, mencarinya dengan susah payah, menggumulkannya, bahkan sampai pikiran kami terkuras habis ya Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu hal yang di luar Tuhan. Sekalipun kami menutupinya, memolesnya dengan perkataan demi nama Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, soli Deo Gloria. Namun barangkali Engkau lebih banyak mendapati bahwa kami sedang menyembah diri kami sendiri, menyembah orang lain, mengagungkan manusia, mengagungkan orang terdekat. Kalau Tuhan mau buat kami kecewa, buatlah kami kecewa, sedemikian kecewa kepada manusia. Namun supaya kami berbalik kepada Engkau, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon pimpinan dan juga anugerah yang daripada Engkau ya Tuhan, supaya kami bisa menjalankan kehidupan kepercayaan yang Kau berikan ini dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin.